Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu, hari yang dikuduskan Tuhan untuk kita beribadah. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Mari beribadahlah kepada Tuhan. Pergilah ke gereja di mana engkau berada, bertumbuh di sana dan melayani Tuhan di sana. Beribadah kepada Tuhan untuk memuliakan namanya. Puji Tuhan, bagi Bapak Ibu, saudara sekalian pemuda-pemudi yang mungkin dalam perjalanan berada di kota Sorong saat ini dan saudara sementara mencari tempat untuk saudara bisa beribadah, kami mengundang saudara untuk bisa bergabung bersama dengan kami Jemaat Philadelphia Ministry Sorong yang berada di lokasi Taman Wisata Tanjung Kasuari. Saudara bukanlah orang lain, tetapi saudara adalah keluarga kami di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, bersama saya Pendeta Rudi Mangeber dan istri saya Grace, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 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 Mari jemaat Tuhan yang telah ditebus, yang telah dibayar lunas, dan telah dibebaskan oleh Tuhan di kayu salib. Pada hari ini kita bersuka cita. Mari berikan sorak-sorai yang lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Haleluya. Karena Dia telah mati bagi kita di kayu salib. Untuk itu kita akan bersyukur, memuji Allah kita. Amin. Mari sama-sama katakan. Dia mati bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Kuasa mati nyalakan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Mari sekali lagi umat Tuhan, tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Mari sama-sama katakan, Dia mati bagi kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagi. Ya Tuhan Allah penyelamatku. kuasa maut Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, oh, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Mari sama-sama kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita serukan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Oh, amin. Tuhan Yesus baik. Mari tangan sama-sama di atas. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. Mari sama-sama sekali lagi. Dia sungguh baik, Dia
Mari kita bikin lebih asik lagi. He is so good. He is so good to me. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. And He is so good. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Sekali lagi. Oh, He is so good to
kasih Tuhan. Aku bebas Haleluya. oleh kuasa darahnya. Aku bebas oleh kuasa darahnya. Aku bebas. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Kita telah dibebaskan, telah ditebus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari saya mau mengajak kita pada saat ini mendengarkan, melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3. Ya, 2 Korintus 11 ayat 3. Kita akan lihat di sini, ya. 2 Korintus 11 ayat 3. Begini bunyi firman Tuhan. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa menyimaknya, mendengarkannya dengan baik. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Amin. Kita lihat lagi satu ayat di dalam Wahyu 12 ayat 9. Wahyu 12 ayat 9 jadi demikian. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia. Sampai di sana bagiannya. Iblis si ular tua yang dari sejak Taman Eden telah menyesatkan Hawa dengan pikirannya. Dia akan menyesatkan seluruh dunia dengan pikirannya. Amin. Kita kembali dalam Korintus. Lihat, perhatikan ayat ini. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut. Ini Paulus berkata. Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus. Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus untuk mereka harus benar-benar mengerti akan segala tipu daya dari kuasa kegelapan itu, kuasa setan yang masih akan terus mengikat kita. Seperti saya katakan tadi, ya, ada orang yang walaupun sudah beribadah, bahkan melayani Tuhan, tetapi mereka masih terikat. Ya, iblis masih mengikat mereka dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Iblis masih mengikat mereka dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Ya, masih membelenggu mereka dan membuat mereka tidak layak. Membuat mereka jauh daripada Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada jemaat yang di Korintus supaya jangan pikiran mereka itu disesatkan dari kesetiaan mereka yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Setan akan berusaha untuk membawa kita jauh dari Tuhan. Kita yang setia jauh daripada Tuhan, kita mundur dengan segala tipu daya. Dia akan menyesatkan pikiran kita. Ini kerja dari setan, ini kerja dari iblis yang terus mau membelenggu kita. Sehingga walaupun kita tahu bahwa Tuhan telah melepaskan kita, Dia telah tebus kita, darahnya telah selamatkan kita, telah membebaskan kita, tetapi kita sendiri masih termakan, terbawa oleh pikiran-pikiran setan yang mengikat saya dan saudara. Sehingga membuat kita menjalani hidup tidak maksimal. Bahkan menyesatkan pikiran kita yang sejati, yang kesetiaan kita yang sejati kepada Kristus, sama dikatakan tadi kepada Hawa. Nah, mari kita melihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 4 sampai 5. Kita lihat bagaimana iblis mempengaruhi Hawa. Kejadian 3 ayat 4 berbunyi demikian. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5. Jemaat Tuhan baca ayat 5, 2, 3. Amin. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, ular bilang, si ular tua ini bilang kepada Hawa, engkau sekali-kali tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui, ya, bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah.
tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang kita perhatikan waktu iblis, si ular tua itu dicampakkan dari sorga. Ketika Allah membuang dia dari sorga. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasal 14 ayat 13. Yesaya 14 ayat yang ke-13. Begini bunyi itu firman Tuhan. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Perhatikan. Aku hendak naik ke langit. Hitung ya, 1 ya. Aku hendak naik. 2. Aku hendak mendirikan takhtaku. Sedua kali dia bilang aku hendak. 3. Mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. 14. Perhatikan. Ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. 5 kali perkataan dari si ular tua iblis. Lucifer. Ya. Aku hendak. Aku hendak. Aku mau. Yang terakhir dikatakan. Menyamai yang maha tinggi. Aku mau sama. Seperti yang maha tinggi. Aku mau sama seperti dia. Allah sang pencipta. Ini Lucifer. Aku hendak, aku hendak, aku hendak. Yang terakhir. Aku mau sama. Seperti yang maha tinggi. Dan saudara perhatikan. Ketika dia berkata kepada. Kepada Hawa. Engkau tidak akan mati. Tetapi ketika engkau makan buah itu, engkau akan sama seperti Allah. Amin. Engkau akan sama seperti Allah. Pikiran dari Lucifer yang membuat dia jatuh. Pikiran dia yang hendak menyamai yang maha tinggi, yang dia taruh pada pikiran Hawa. Bukan pikiran Hawa untuk sama dengan Allah. Bukan. Setanlah yang punya pikiran itu. Dan dia taruh pada Hawa. Amin. Amin. Setanlah yang punya pikiran itu untuk taruh kepada Hawa. Dan dia berhasil. Dengan baik. Sampai hari ini. Sampai saat ini. Setan punya strategi sama. Sama. Setan menaruh pikirannya kepada pikiran saudara. Untuk menyesatkan kita. Contohnya begini. Ketika engkau mulai berkata. Aduh. Rumah tangga saya ini akan hancur. Rumah tangga ini tidak mau bertahan lama. Itu bukan pikiran. Pikiran setan yang taruh dalam benakmu. Amin. Ketika engkau mulai berpikir, ketika engkau mulai berkata, aduh, saya punya suami ini mulai tidak benar. Setan yang bicara itu. Kita adopsi itu menjadi pikiran kita, padahal itu pikiran setan. Ketika setan berkata, istrimu tidak benar. Pikiran setan yang ketika engkau berkata, usaha saya akan hancur. Usaha saya akan bangkrut. Pikiran setanlah yang taruh dalam pikiran saudara. Dan kita termakan oleh itu. Ketika engkau berkata hubunganmu akan gagal. Pikiran setan. Pikiran setan yang ditaruh kepada saudara. Ketika engkau berkata orang mulai menjauhi saya. Orang tidak menyukai saya. Pikiran setan yang taruh dalam pikiran saudara. Kelicikan dari si ular tua. Dia menyesatkan pikiran kita. Yang percaya katakan amin. Iya kan? Kenapa kita percaya? Karena saudara banyak alami. Sering saudara alami. Iya toh?
Itu sebabnya ada firman Tuhan bilang begini. Ya. Ada firman Tuhan bilang begini. Jangan merancangkan hal yang jahat dalam Amsal. Jangan merancangkan hal yang jahat terhadap saudaramu. Ya. Padahal apa? Bagaimana? Tanpa engkau ketahui dia tinggal bersama-sama dengan engkau, gitu ya ayatnya. Jangan mencurigai. Padahal dia bersama, dia mengasihi engkau. Tapi pikiran setan taruh dalam pikiran saudara. Bahwa si A, B, C membenci engkau. Dan engkau mengadopsi itu. Menjadi pikiran. Dari dulu setan punya cara yang sama saudara. Sampai hari ini. Itu sebabnya banyak orang tersesat. Pikiran mereka dikuasai oleh setan. Mari kita melihat saudara. Jadi iblis ini punya cara mengacaukan pikiran kita. Ya, iblis ini punya cara pikiran kita dengan begini. Ya, orang berdosa, iblis acak pikiran mereka, kacaukan pikiran mereka. Yang berdosa jadi rasa tidak berdosa. Yang berdosa, yang salah jadi rasa tidak salah. Sebaliknya yang tidak salah, yang tidak salah, iblis bikin orang rasa bersalah. Dia buta. Ya. Orang yang salah, orang yang berdosa, iblis bisik dalam pikiran. Iblis katakan, kau tidak salah. Kau benar. Ya. Kau benar. Sehingga tanpa kita sadar, muncul keegoisan. Saya tidak salah. Saya benar. Dan kita yang jadi saya katakan tadi, ada orang yang tidak sadar. Ya. Dia enjoy saja melayani, dia enjoy saja datang beribadah, dia enjoy saja. Iblis bisik dalam pikirannya. Engkau benar, engkau tidak salah. Sebaliknya orang yang benar itu, ada kalanya orang yang benar tidak salah, tapi iblis bikin mereka, kau salah, kau tidak pantas, kau tidak layak. Iblis mempermainkan pikiran kita. Ini cara iblis. Ya, ini cara iblis. Jadi iblis menaruh pikiran-pikiran itu dalam kehidupan kita. Saya memberi contoh begini. Saya memberi contoh di dalam Alkitab. Coba kita lihat. Dalam 1 Tawarik 21 ayat 1. Kita lihat. 1 Tawarik 21 ayat 1. 1 Tawarik 21 ayat 1. Ya. Begini bunyi firman Tuhan. 1 Tawarik 21 ayat yang ke 1 Tawarik 21 ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ada amin? Perhatikan di sini. Kita melihat pertama pada tokoh yang namanya Daud. Iblis bangkit melawan orang Israel dengan dia membujuk Daud. Apa yang iblis pakai untuk membujuk Daud? Bujukan apa? Untuk membuat pada akhirnya Daud itu tersesat, Daud terpengaruh dengan bujukan iblis. Iblis bilang begini kepada Daud, saudara, yang sudah menjadi raja, ya, bagi bangsa Israel, ya, menjadi seorang yang diangkat oleh Tuhan luar biasa, ya. Pada masa-masa yang hebat saat itu, iblis datang, ya. Pada masa-masa kejayaan Daud itu, iblis datang. Iblis, saudara nanti baca di rumah, saudara perhatikan saja, tapi saya ceritakan saja. Saat ini saudara perhatikan, iblis bilang begini kepada Daud. Coba hitung sensus itu penduduk. Ada berapa banyak orang Israel dan Yehuda. Hitung dan coba kau lihat berapa banyak para lelaki yang siap untuk berperang. Kalau sekarang berapa banyak yang bisa dikategorikan tentara aktif dan non aktif. Berapa banyak kekuatan
pasukan yang kau miliki sebagai raja dari bangsa Israel. Ada berapa banyak pasukan itu? Berapa banyak orang yang bisa menjadang senjata? Berapa banyak orang yang bisa berperang? Coba hitung. Iblis bisik ini kepada Daud. Dan Daud merasa ini tidak salah. Daud merasa ini benar, saudara. Ya kan? Perlu dihitung supaya tahu berapa banyak yang bisa berperang. Daud terpengaruh dengan bisikan setan. Dan diperintahkan Panglima Yoab, pergi sensus seluruh penduduk yang ada di bangsa Israel ini. Israel dan Yuda, hitung semuanya. Berapa mereka yang siap berperang. Panglimanya Yoab sudah bilang, Tuanku Raja, apakah ini benar-benar? Tapi Daud tetap mengatakan, pergi hitung. Tapi ketika mulai perhitungan, hal itu menjadi sesuatu yang membuat Tuhan marah. Tuhan marah kepada Daud, kepada bangsa Israel. Karena tanpa disadari oleh Daud mulai pakai kekuatan pasukannya. Daud mulai sama seperti bangsa-bangsa yang lain, mendambakan kekuatan yang besar, membayangkan sesuatu kekuatan yang luar biasa pada pasukannya. Ada puluhan ribu, mungkin jutaan. Sementara negara yang lain mungkin pasukannya sedikit. Kalau kita lihat saat ini, saudara, kan orang bisa hitung Indonesia berapa pasukan aktif, berapa tentaranya, berapa pesawatnya dan sebagainya. Kekuatan militernya itu berapa. Sama dengan waktu Daud, iblis menggoda dia untuk dia menunjukkan kekuatannya. Ada berapa banyak kekuatan militermu, tapi itu menjadi kekejian bagi Allah. Itu membuat Allah marah, Tuhan marah. Kenapa? Bangsa Israel dari sejak dulu hanya hidup oleh kuasa Allah, hanya hidup dengan kekuatan Allah. 40 hari Goliat menantang bangsa Israel, tidak ada satupun yang berani menantang. Goliat sendiri. Tuhan pakai anak kecil yang adalah Daud itu sendiri, mampu mengalahkan Goliat. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan lembing tombak, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Tapi anehnya ketika dia menjadi raja, dia pakai kekuatan berapa banyak. Tuhan marah dan Tuhan menghukum bangsa Israel saat itu. Begitu banyak yang mati, kena balas sampar, tulah. Daud dan bangsa Israel harus bayar mahal. Tuhan izinkan tulah yang banyak, orang mati, mati. Sama dengan virus corona ini. Sudah lebih hebat lagi dari virus corona. Wabah itu berjalan, mati sana, mati sini, mata orang banyak. Tuhan bilang, oh karena kau hebat, kau mau kasih tunjuk kau punya kekuatan hebat. Sekarang Tuhan bilang, ku ambil semuanya dengan sakit penyakit, mati banyak. Daud yang adalah raja, iblis berhasil pengaruhi pikirannya untuk ikut pikiran dari iblis. Amin. Berikut kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 2. Yohanes 13 ayat 2. Siapa dia? Yohanes 13 ayat 2. Yohanes 13 ayat 2. Ya. Yohanes pasal 13 ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Mereka sedang makan bersama-sama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon, untuk mengkhianati. Apakah kemauan Yudas untuk mengkhianati Yesus? Bukan. Tapi iblis berbisik kepada Yudas. Ayo. Tidak apa-apa. Pergi kepada imam, jual saja. Mereka tidak akan buat apa-apa. Yang penting kau sudah dapat untung, kau dapat uang. Yudas tidak membayangkan kalau akibat dari perbuatannya pada akhirnya membuat Yesus harus disalibkan. Dalam kemanusiaan Yudas tidak merasakan, tidak membayangkan itu terjadi. Walaupun memang semua ada dalam kehendak Tuhan, ya. Tapi kita baca di sana bahwa iblis datang membisikkan rencananya kepada telinga Yudas. Bukan. Jadi kalau ada hal yang negatif, kalau ada hal yang tidak baik, ingat baik, bukan pikiran setan yang taruh pada pikiran saudara. Pikiran si ular tua yang mau taruh pada pikiran kita. Pikiran si ular tua yang mau taruh pada pikiran kita. Pikiran si ular tua yang mau taruh pada pikiran kita. Pikiran si ular tua yang mau taruh pada pikiran kita. Pikiran si ular tua yang mau taruh pada pikiran kita. Pikiran si ular tua yang mau taruh pada pikiran kita. Pikiran si ular tua yang mau taruh pada pikiran kita. Pikiran si ular tua yang mau taruh pada pikiran kita. Pikiran si ular tua yang mau taruh pada pikiran kita. Pikiran si ular tua yang mau taruh pada pikiran kita. Pikiran si ular tua yang mau taruh pada pikiran kita. Pikiran si ular tua yang mau taruh pada pikiran kita. Pikiran si ular tua yang mau taruh pada pikiran kita. Pikiran si ular tua yang mau taruh pada pikiran kita. Pikiran si ular tua yang mau taruh pada pikiran kita. Pikiran si ular tua yang mau taruh pada pikiran kita. Pikiran si ular tua yang mau taruh pada pikiran kita. Pikiran si ular tua yang mau taruh pada pikiran kita. Pikiran si u
Ketika engkau percaya kepada Tuhan, pada dasarnya, saudara, Tuhan, mengapa Tuhan mengasihi kita manusia? Karena kita makhluk termulia ciptaan Tuhan. Amin. Dirancang serupa segambar dengan Allah. Hidup dalam kasih. Amin. Ada. Tapi iblis pengaruhi pikiran kita. Mengubah hidup kita. Kisah 5 ayat 3. Kisah Rasul 5 ayat 3. Kisah Rasul 5 ayat 3. Kita lihat di sini. Kisah Rasul pasal 5 ayat 3. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Ada amin? Petrus bilang kepada Ananias dan Safira, mengapa hatimu dikuasai iblis? Itu bukan keinginan mereka, tapi iblis mempengaruhi pikiran dan hati mereka, sehingga mereka menahan hasil penjualan tanah mereka. Mereka simpan. Ketika Petrus bertanya, betul ada jual 1 hektar begini, per meternya begini. Oh betul. Mereka takut mau ketahuan. Ya tuh, mereka takut mau ketahuan. Mereka simpan. Ya. Sama, ada biasa jemaat itu. Kalau dia mau berusaha satu proyek, kalau dia mau berusaha untuk satu usaha atau mungkin sesuatu, mungkin mau jual tanah seperti itu. Pernah jadi, ya, mungkin ada banyak juga kejadian seperti itu. Pak Gembala tolong doakan. Orang mau tawari di per meter, 1 meter itu 250.000. Pak Gembala bisa hitung saja kalau dia jadi. Waduh, Gembala banyak, ya, banyak Pak Gembala. Dia baku sedu lagi dengan Gembala. Dia bergurau lagi dengan Gembala. Pak Gembala kan sudah bisa hitung. Kalau dia 1 miliar jadi, nah, perpuluhannya berapa Pak Gembala? Pasti kan 100 juta. Luar biasa. Pak Gembala doakan. Gembala doa sungguh-sungguh. Berdoa Tuhan berkati. Gembala berdoa. Bukan karena itu uang dia mau dapat. Dia berdoa. Karena ini jemaat. So tidak punya rumah. So tidak punya usaha. Mungkin ini dia tinggal berharap supaya itu tanah bisa laku. Gembala berdoa. Sampai melebihi dari apa yang dia harapkan. Kan firman Tuhan bilang kita berdoa lebih dari apa yang kita bayangkan. Toh. Ya, toh. 1 orang tawar per meter 200.000. Dia semua bersyukur. Tapi gagal. Akhirnya datang penawaran. Dia tidak sangka ada orang yang tawar lebih tinggi dari 200. 300.000 per meter. Lebih banyak. Dia bilang tadi Pak Gembala berapa? 200. Tapi jadi laku 300. Setelah jadi 300 dia lihat DP hasil. 3 miliar. Dan dia hitung. Aduh, 300 juta ini perpuluhan. Mulai setan bisik. Taruh pikirannya. Terlalu banyak itu. Terlalu banyak itu. Ikut saja seperti yang kau bilang. Kalau boleh sih kurang sedikit. Supaya uang itu bisa pakai yang lain. Bisa bantu yang lain. Bisa bla 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 bla. Dan dia adopsi pikiran itu. Adopsi pikiran itu. Gembala dengar sudah laku tanah. Telepon, bagaimana bro? Sudah. Oh puji Tuhan Pak Gembala sudah. Oh puji Tuhan luar biasa. Gembala tidak tanya laku berapa. Gembala yang penting tahu soal laku. Tapi dia langsung bilang begini. Tapi Pak Gembala, ya puji Tuhan bisa laku. Cuma tidak seperti harga yang sebenarnya. Don tawar sampai 150. Gembala bilang tidak apa-apa. Yang penting bisa ada toh. Si Tuhan bersyukur saja apa yang ada. Oh iya Pak Gembala. Nanti kita pergi bawa itu perpuluhan besok. Dia bawa sesuai 150. Tapi setengah tidak. Itu Ananias dan Safira. Pikiran disesatkan. Saudara, hari-hari ini
Ya, saya singgung sedikit. Kalau saudara lihat, apalagi ikut di YouTube, ikut di khotbah-khotbah di media dan sebagainya, ada begitu banyak pandangan orang tentang perpuluhan. Ada orang yang pro kasih, ada orang yang pro tidak kasih dan sebagainya, dengan berbagai macam ayat firman Tuhan diangkat dan sebagainya. Tapi untuk jemaat Philadelphia, saya cuma mengingatkan, ya, cuma mengingatkan bagi jemaat Philadelphia, tidak ada yang dipaksa untuk mengembalikan milik Tuhan, karena itu kesadaran sendiri. Ya, kalau seperti dulu itu menjadi satu kewajiban, ya, kewajiban. Bukan berarti ketika sekarang pada perjanjian baru, karena orang berdalih begini, itu kan perjanjian lama, itu perjanjian lama berbicara tentang perpuluhan, perjanjian baru tidak ada menyinggung perpuluhan. Saudara, perjanjian lama, sesuatu itu berdiri berdasar pada yang lama, datang pada yang baru menyempurnakan itu. Memang tidak dipaksakan lagi, tapi bukan berarti hal itu tidak perlu dilakukan. Tapi Tuhan mau kita lakukan dengan kasih, bukan dengan terpaksa. Mana ada gembala toki-toki pintu, awal bulan tolong kasih perpuluhan. Kalau ada gembala seperti itu juga dipertanyakan lagi. Ya, toh? Ya itu kembali pada kita masing-masing. Tapi saya mengingatkan jemaat Tuhan, saudari tempat dari kejadian saja prinsip perpuluhan sudah ada. Saya mau katakan, dari kejadian yang kita baca ini, itu prinsip perpuluhan sudah ada. Apa itu? Firman Tuhan bilang apa? Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, satu jangan kamu makan. Amin. Amin. Semua boleh, satu jangan. Mau bicara di perjanjian baru, mau bicara di perjanjian baru, ada orang bilang tidak ada menyinggung di perjanjian baru dan sebagainya. Woi, ingat Yesus bilang apa? Ketika orang mencobai dia, patutkah kita memberi uang kepada kaisar? Yesus bilang apa? Berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya, berikan kepada Allah apa yang Allah punya. Amin. Berikan kepada kaisar. Ini Yesus yang bilang, bukan rasul-rasul. Yesus bilang, berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya, berikan pada pemerintah apa yang pemerintah punya. Itu apa? Apa itu? Halo, apa itu? Pajak. Bayar pajak. Kasih. Kita ada orang berpikir ini perpuluhan, mereka memberi. Tidak, kita bayar, kita kembalikan, Tuhan punya kok. Beda ketika kita memberi, itu Tuhan punya. Berikan kepada pemerintah. Kita makan Kentucky, habis makan Kentucky dapat apa itu? Bill, dan lihat di bawah ada apa? Ada apa? 10%. Kita pergi makan kita makan di restoran di mana? Masuk hotel, keluar nota, keluar bill, ada 10% di bawah. Berikan pada kaisar, pemerintah apa yang pemerintah punya. Berikan kepada Allah apa yang Allah punya. Apa yang Allah punya? Ya perpuluhan. Tapi kalau pemerintah kok tidak kasih pajak, kok dapat? Kalau Tuhan, kok tidak kasih perpuluhan, mau dihukum? Tidak. Tidak. Tapi kita rugi sendiri. Kita rugi sendiri. Kita kehilangan anugerah, kita kehilangan berkat-berkat Tuhan. Amin. Kita kehilangan. Saya mau katakan, Anda mau kasih atau tidak, Tuhan tetap ambil. Cuma kalau lebih enak kalau kita kasih sendiri. Kalau kita kasih sendiri cuma 10% yang datang, saudara. Tapi kalau Tuhan ambil, kalau kita kasih sendiri taruh bawah di gereja, kasih kepada hamba Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang ambil, dia ambil lewat sakit penyakit lah, kerugian lah, dan sebagainya, bla 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 dan sebagainya. Anda tidak sadar. Jadi kalau ada orang yang berdalih, ada orang yang saudara saya mau katakan, jangan tersesat seperti Ananias dan Safira. Menahan dengan segala macam pikiran kita. Saya tidak perlu pakai banyak ayat. Tapi dari kejadian prinsip perpuluhan sudah ditanam. Semua boleh dimakan, satu jangan, Tuhan punya. Amin. Amin. Prinsip perpuluhan. Datang kepada Yesus sendiri bilang, berikan kepada kaisar apa yang kaisar punya, berikan kepada Allah apa yang Allah punya. Tapi kita ini, kalau saudara bilang itu tidak perlu, coba tes. 1 juta dapat 100 ribu gampang. Tapi pas dapat 10 miliar, mau kasih 1 miliar, pikiran panjang. Padahal mana lebih banyak? Dapat 1 juta atau 10 M? Anda dapat 10 M, Anda kasih 1 M. Anda lebih banyak dapat 1 juta, Anda kasih 100 ribu. Tapi karena semakin banyak, Anda rasa itu Anda punya.
setan menyesatkan Anda. Bagian berikut, Matius 16. Matius 16 ayat 22. Matius 16 ayat yang ke-22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ini waktu Tuhan mau ke Yerusalem dan berkata sudah waktunya anak manusia akan diserahkan dan disalibkan dan seterusnya. Ya, sudah waktunya. Petrus menarik Yesus ke sampingnya dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Berikut kita lihat, saudara, kita lihat ayat selanjutnya 23. Yesus berkata apa? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, apa? Enyalah iblis. Bukan pergilah Petrus, tapi Yesus bilang, enyalah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kenapa? Iblis berbisik kepada Petrus, jangan, nanti kamu kehilangan guru. Tidak baik. Sepertinya itu hal yang baik. Ingat saudara, waktu Yesus lapar, iblis datang. Jika engkau anak Allah, ubah batu itu menjadi roti. Iblis tahu saat kita butuh. Dan iblis pakai peluang-peluang itu untuk menyesatkan kita. Iblis tahu maksud Petrus baik secara manusia. Tapi Petrus tidak sadar dia sudah disesatkan. Sehingga Yesus berkata, enyalah engkau iblis daripadaku. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari beberapa contoh ini kita lihat strategi atau cara yang dibuat iblis menyesatkan pikiran kita. Anda menjadi tidak baik bukan Anda yang tidak baik. Iblis yang taruh pikiran. Anda menganggap orang tidak baik, bukan orang yang tidak baik. Iblis taruh pikiran padamu untuk menganggap orang tidak baik padamu. Iblis punya kerja. Ada amin. Iblis mau mengacaukan pikiran kita. Iblis mau mengacaukan, mengubah kita. Ya, mengacaukan pikiran kita. Dan ingat, dari pikiran tidak hanya sekedar sampai pikiran, tapi dia akan beranjak pada emosi dan tindakan. Bukannya sekedar pikiran, tapi pada emosi dan tindakan. Ketika pikiran iblis berhasil masuk kepada Hawa, Hawa mulai melihat mata, ya, melihat pohon itu menarik hati, memberi pengertian, dan dia mengambil. Dia kasih kepada Adam. Ketika pikiran dirasuki, ketika pikiran kita disesatkan, maka menuju pada emosi kita, perasaan kita, melihat buah itu sedap kelihatan dan sebagainya, dan menuju terus pada tindakan untuk kita melakukan sesuatu. Saya ambil contoh yang simpel lagi seperti ini. Ya, waktu suaminya pulang, contoh keluarga ya. Waktu suaminya biasa pulang biasa suami pulang jam 8. Setengah 8 ya 8. Tiba-tiba suaminya pulang sudah setengah 1. Langsung pikiran iblis masuk kepada istri di rumah. Sonda betul suami. So ada sesuatu itu. Iblis taruh. Sudah ada sesuatu. Ada yang tidak beres kepada suamimu ini. Kalau dia pulang sudah jam begitu. Ada yang tidak beres. Di SMS dia tanya, Pak, kenapa belum pulang? Kenapa belum pulang? Suaminya balas, masih ada lagi rapat, masih ada ini. Oh, rapat. Iblis bicara, terah betul itu. Rapat di mana dulu? Coba tanya, di kantor atau di? Ya, dia tanya lagi. Iblis bilang begini, pasti rapat bukan di kantor, pasti rapat di tempat lain. Pas dia tanya, rapat di mana? Sontak suaminya balas, oh ada rapat di hotel. Tuhan, betul saya pikiran ini, betul saya punya perasaan ini, tidak salah, pasti itu ada sesuatu. Padahal memang ada rapat di hotel, pertemuan, tapi pikiran. Akhirnya suami pulang, gelisah dia. Suami pulang sudah jam 1. Suami pulang sudah jam 1, sudah capek-capek, sudah lelah. Ya toh, buka pintu, ya toh. Biasa buka pintu, istri yang buka, pas buka begini, biasanya dia langsung cium, suaminya langsung cium dia. Biasanya pas buka pintu suaminya cium dulu. Pas dia buka pintu, suami mau cium dia langsung. Suaminya pikir, ada apa ya? Oh mungkin dia mau cepat-cepat ke toilet mungkin. Gitu. Sudah.
Suami buka baju dan sebagainya. Biasanya suaminya suruh kalau pulang kerja bikin teh, bikin kopi. Dia akan bilang suaminya begini, sayang, mam, tolong buatkan kopi. Mam, buat kopi, bikin kopi dulu, bikin teh dulu. Biasanya kan seperti itu. Biasanya dia tidak tanya juga. Biasanya sondor dia tanya, belum dia tanya, istri suka tanya duluan, Pak mau kopi kah teh? Tapi ini suami lihat nih, 10 menit ini, 15 menit, akhirnya suami memberanikan diri untuk tanya saja. Bisa bikin kopi, langsung dari kamar bilang, tidak ada gula. Dari pikiran menuju pada tindakan. Suami kan mau pilih, nggak mungkin suami cek di dapur ini ada gula atau tidak. Ya dia percaya saja, dia percaya. Suaminya masih lagi sabar tanya, Mam, kira-kira bisa beli kah di dekat-dekat sini? Pergi beli sendiri. Apa ini? Sambil sabar, sambil sabar. Sampai so tidur, so polo bantal baik-baik so tidur. Suaminya bangunkan dia, sayang, kenapa ini? Dia diam saja, tidak jawab. Saya mengantuk, saya capek. Ya sudah, suaminya sabar. Sudah, suami mandi ini dan tidur. Pas mau tidur begini di samping, istri so tidak, mulai naik dia punya meter, mulai naik tensinya. Ya toh, langsung dia bilang, tidur di luar, jangan tidur di kamar, tidur di luar. Oh, akhirnya suami marah. Kenapa kau ini? Kau yang kenapa? Kenapa pulang jam begini? Saya sudah bilang tadi rapat. Rapat di mana? Saya bilang tadi rapat di hotel. Kenapa rapat di hotel? Cik cak. Iblis melihat dari belakangnya. Berhasil. Itu cara iblis. Berhasil. Dia pengaruhi pikiran kita. Dia sesatkan pikiran kita. Kita berubah. Rumah tangga yang tadinya panas jadi dingin. Berubah. Iblis mulai main. Kalau tadi kepada istri, sekarang dia main kepada suami. Terus begitu. Akhirnya istri mulai bilang begini, suami bilang begini. Aduh, saya ini sepertinya sudah tidak ada rasa apa-apa lagi dengan istri saya. Habis sudah. Istri juga begitu. Akhirnya sama-sama juga berkata, yo, memang lebih baik kita cerai. Memang lebih baik kita pisah. Tidak ada gunanya kita hidup bersama. Berhasil. Iblis yang taruh pikiran dari awal. Pikiran iblis untuk menyesatkan kita, menjatuhkan. Itu caranya dari dulu sampai sekarang. Ada amin? Amin? Kalau biasa dipanggil langsung jawab, berubah. Dari pikiran mulai tersesat, berujung pada tindakan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Saudara beri kemuliaan buat Tuhan karena saudara tahu cara kerja iblis. Oleh sebab itu sadar dan mau berubah. Ada amin?